Arya Manggada Seri 2. Mas Rara. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 11. Manggada yang kebingungan pun tidak dapat berbuat lain kecuali menjawab apa saja yang dapat dikatakannya, Raden Panji. Agaknya memang sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong. Apakah kau benar-benar berusaha menolong tanpa pamrih? Atau kalian mau mempertaruhkan nyawa kalian karena ada yang ingin kalian dapatkan dari pertolongan yang mahal itu, desak Raden Panji. Manggada memang jadi makin bingung. Tapi ia masih berusaha menjawab, tidak ada pamrih apapun Raden Panji. Tiba-tiba saja, ketika kami melihat seekor harimau merunduk siap menerkam Mas Rara, kami dengan serta-merta berusaha menolongnya. Tetapi Raden Panji justru tertawa. Katanya dengan nada tinggi, apakah kau tidak tahu bahwa taring harimau itu sangat tajam? Apakah kau tidak pernah mendengar bahwa kuku-kuku harimau lebih runcing dari ujung duri? Kedua anak muda itu jadi makin bingung. Keduanya hanya dapat menundukkan kepalanya. Sementara Raden Panji berkata selanjutnya, aku tahu bahwa kau berdua tidak jujur. Kalian tentu punya pamrih. Tapi tidak apa-apa. Itu wajar sekali dilakukan anak-anak padesan. Apalagi untuk satu kerja yang harus mempertaruhkan nyawa. Sedang untuk kerja-kerja kecil, dan tidak berarti, seseorang tentu menginginkan upah sebanyak-banyaknya. Apalagi untuk membunuh seekor harimau. Karena itu, aku berpesan agar kalian ikut dibawa kemari bersama Mas Rara, sebab aku ingin memberi kalian upah sepantasnya. Tetapi Raden Panji terkejut ketika Manggada menjawab, ampun Raden Panji. Kami sama sekali tidak menginginkan upah apapun. Kami melakukannya karena kami merasa berkewajiban. Beberapa orang berpaling pada Manggada. Bahkan orang yang duduk di dekatnya langsung berdesis. Jangan menolak. Jangan pernah menolak pemberian Raden Panji. Apalagi itu disebutnya sebagai satu hadiah. Manggada memang mendengarnya. Tapi ia sudah terlanjur menolak. Karenanya ia jadi makin bingung. Sementara itu, wajah Raden Panji menjadi merah. Anak muda itu telah berani menolak pemberiannya. Dengan marah, Raden Panji pun membentak, jadi kau menolak hadiahku? Untuk sesaat Manggada termangu-mangu. Laksana pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Demikian pula Wirantana. Sementara, Mas Rara yang selalu gelisah, jadi makin gelisah. Jika kalian tidak menginginkan hadiah, lalu apa? Suara Raden Panji menjadi gemetar, apakah kau berdua, atau salah seorang dari kalian, tertarik pada kecantikan Mas Rara? Begitu kalian melihat, kalian telah jatuh cinta, sehingga kalian ingin memilikinya dan bersedia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Beruntunglah kalian berhasil mengalahkan harimau itu yang sudah tidak bertenaga itu. Tapi bukan berarti kalian adalah pahlawan yang mampu menyelamatkan Mas Rara karena kemampuan dan ilmu kalian. Manggada dan Laksana hampir kehabisan akal. Tapi mereka sekali lagi mendengar orang di sebelahnya berdesis, jangan kau tolak. Terlanjur, kata Manggada berbisik. Katakan, itu basa-basi, bisik orang itu kembali. Manggada mengerti maksud kata-kata pendek itu. Karenanya dia langsung menjawab, ampun Raden Panji. Bukan maksud kami menolak kurnia yang akan diberikan pada kami. Apalagi hadiah sebagai penghargaan atas usaha kami menyelamatkan Mas Rara. Tadi hanya basa-basi. Bukan maksud kami yang sebenarnya. Sudah barang tentu kami akan menerima dengan sepenuh hati hadiah yang akan diberikan Raden pimpinan kami. Raden Panji mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia tertawa. Katanya, kau memang seorang yang tidak waras. Kau membuat jantungku hampir pecah. Tapi kemudian kau membuatku tertawa. Ampun Raden Panji, desis Manggada. Baik, berkata Raden Panji kemudian, kalian akan mendapat upah secukupnya. Aku akan memberi kalian masing-masing pakaian sepengadek. Pakaian yang pantas untuk kalian, kecuali itu, aku juga akan memberi uang pada kalian. Tetapi kalian hanya boleh bermalam di rumah ini terakhir semalam nanti. Besok kalian harus sudah meninggalkan rumah ini. Manggada dan Laksana jadi makin tidak mengerti akan sifat dan kebiasaan Raden Panji. Karena itu, keduanya hanya mengangguk-angguk dalam. Nah, berkata Raden Panji, sekarang kalian boleh ikut makan bersama kami, hidangan berikutnya akan segera dihidangkan. Para petugas khusus telah mengerti isyarat itu.
Mereka harus segera menghidangkan makan bagi para tamu, sesudah makanan dan minuman tadi. Namun Raden Panji kemudian berkata, aku persilahkan kalian makan di pendapa. Aku akan berbicara sendiri dengan bakal istriku. Orang-orang yang ada di pendapa itu menjadi gelisah. Hampir saja mereka menduga harus meninggalkan pendapa itu. Tapi ternyata Raden Panji berkata selanjutnya, aku akan membawa bakal istriku masuk. Kalian aku persilahkan untuk makan di sini. Wajah Mas Rara tiba-tiba saja jadi pucat. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika tiba-tiba Raden Panji menarik tangannya dan berkata, berdirilah. Mas Rara menjadi ragu-ragu. Tapi sebelum ia berdiri tegak, Raden Panji sudah menariknya memasuki pintu peringgitan. Tubuh Mas Rara nampak gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Rasa-rasanya ia telah ditarik dalam satu dunia yang gelap dan tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Beberapa orang saling berpandangan di pendapa, dan beberapa perempuan jadi bingung. Dalam pada itu, jantung Wirantana menjadi berdebaran. Ia tahu bahwa Raden Panji adalah orang yang berkuasa. Bahkan kuasanya telah disahkan oleh Pajang. Tetapi apakah wajar jika mempergunakan kuasanya tanpa menghiraukan perasaan orang lain dan tanpa menghiraukan tatanan kehidupan? Mas Rara belum menjadi istrinya. Tetapi gejolak perasaan Wirantana mereda ketika ia mendengar Raden Panji itu memanggil seseorang. Ternyata perempuan yang sudah berusia agak lanjut itu bangkit dan dengan tergesa-gesa masuk ke ruang dalam. Ia tidak mau dimarahi lagi oleh Raden Panji. Apalagi mendapatkan hukuman daripadanya. Ketika ia masuk ia melihat Raden Rara berlutut di hadapan Raden Panji yang berdiri di belakang pintu. Bahkan orang-orang yang duduk di pendapa pun sehingga dapat melihatnya sekilas karena pintu itu segera ditutup. Demikian pula Wirantana, Manggada dan Laksana. Demikian pintu itu tertutup, maka ketiga orang anak muda itu saling berpandangan. Rasa-rasanya mereka mengalami satu peristiwa yang tidak dapat mereka mengerti. Bahkan perasaan anak-anak muda itu bergejolak sebagaimana mereka menghadapi Paman Wirantana sendiri yang telah terbunuh di perjalanan. Ketika perempuan tua itu berlutut pula di belakang Mas Rara, Raden Panji pun berkata, aku tidak mau Mas Rara terlalu lama di luar. Aku tidak mau biji mata laki-laki yang bagaikan terloncat keluar memandanginya terus-menerus. Apalagi kedua orang anak muda itu. Anak muda yang merasa diri mereka pahlawan hanya karena mereka dapat membunuh seekor harimau tua yang sakit-sakitan, kata-kata Raden Panji terputus. Namun tiba-tiba ia menggeram, tetapi jika mereka juga menganggap aku seekor harimau tua, maka mereka akan menyesal. Mereka akan aku bunuh dan mayatnya akan dilemparkan ke sungai. Perempuan tua di belakang Mas Rara itu termangu-mangu. Namun ia sama sekali tidak berani berkata sesuatu. Kawani Mas Rara di dalam biliknya, berkata Raden Panji dengan wajah tegang. Baik Raden, jawab perempuan tua itu. Nah, berkata Raden Panji kemudian kepada Mas Rara, kau akan aman di dalam. Cantikmu tidak akan berkurang oleh tatapan mata liar orang-orang di pendapa. Kau akan menjadi istriku. Bukan istri mereka. Mas Rara hanya menunduk saja dalam-dalam. Tubuhnya masih gemetar. Kenapa kau diam saja? Bertanya Raden Panji, jawablah. Katakan bahwa kau berterima kasih akan sikapku ini. Keringat Mas Rara mengulir semakin deras. Namun ia menyadari bahwa ia memang harus mengatakannya. Sehingga karena itu tanpa kesadaran akan arti kata-katanya justru karena kesadarannya bahwa ia harus menjawab, maka dari sela-sela bibirnya terucapkan, terima kasih Raden Panji. Raden Panji tertawa. Katanya, nah, kau menjadi semakin pintar. Kau akan menjadi seorang istri yang baik. Yang lembut dan penuh pengertian. Siapa yang mengajarimu, hei? Tentu bukan dirimu, orang padesan itu. Mas Rara benar-benar menjadi bingung. Tetapi hampir di luar kehendaknya sendiri ia berkata, bibi ini Raden. Bagus, bagus, Raden Panji tertawa semakin keras. Suaranya terdengar sampai ke pendapa. Orang-orang yang ada di pendapa memang menjadi berdebar-debar. Mereka tidak tahu apa yang ditertawakan oleh Raden Panji. Sementara itu, Raden Panji pun kemudian berkata kepada perempuan tua itu, kau akan mendapat hadiah pakaian sepengadek, uang dan kedudukan. Perempuan tua itu justru terkejut. Namun ia berkata juga, terima kasih Raden Panji. Nah,
Bawa Mas Rara masuk ke dalam biliknya. Peliharalah riasnya dan bahkan kau harus memperbaikinya jika ada yang cacat, berkata Raden Panji, aku belum puas memandanginya. Setelah pertemuan ini selesai, maka aku akan memandanginya sepuas-puasnya di dalam biliknya, sehingga orang lain tidak akan ikut memandanginya pula. Perempuan tua itu hanya dapat menunduk. Ia sudah beberapa kali melayani perempuan-perempuan muda yang akan diperistri oleh Raden Panji. Namun di antara mereka memang tidak ada yang secantik Mas Rara. Baiklah, berkata Raden Panji kemudian, aku akan kembali menemui orang-orang yang ada di Pendapa. Aku akan makan. Perutku sudah lapar. Aku sengaja tidak makan, karena aku ingin makan bersama-sama dengan sahabat-sahabatku. Silahkan Raden, desis perempuan tua itu. Tetapi di luar dugaan Raden Panji membentuk, bukan kau yang harus mempersilahkan aku. Tetapi calon istriku. Oh, perempuan tua itu justru beringsut surut. Hatinya yang mulai kembang itu pun segera berkerut kembali. Mas Rara yang tidak lagi berbuat sesuatu atas landasan hatinya sendiri itu, lalu apa yang sebaiknya ia lakukan? Dari sela-sela bibirnya tiba-tiba terdengar kata-kata, aku persilahkan Raden Panji. Raden Panji tertawa membentak sehingga kedua orang perempuan yang sedang berlutut itu terkejut. Ketika Mas Rara kemudian menunduk, ia terkejut sehingga wajahnya menengadah. Ia melihat wajah Raden Panji menunduk. Suara tertawanya masih mendengar, sehingga Mas Rara hampir saja beringsut surut. Tetapi ia sempat menahan diri untuk tetap berlutut di tempatnya. Ketika Raden Panji itu menyentuh bahunya, maka terasa tangan itu sangat kasar. Ketika Raden Panji memegang tangannya dan menariknya masuk ke ruang dalam, jantungnya yang berdetak semakin cepat agaknya telah membuatnya tidak sempat memperhatikan telapak tangan Raden Panji. Tetapi ketika ia sempat merasakan sentuhan telapak tangan itu di bahunya, maka rasa-rasanya di telapak tangan Raden Panji itu tumbuh duri. Namun ia tidak menunjukkan perasaannya. Bahkan ia tidak sempat menghiraukannya lebih lama, karena Raden Panji itu pun berkata, nah, sekarang tersenyumlah. Aku akan kembali ke Pendapa. Mas Rara tahu bahwa ia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Raden Panji. Karena itu, maka Mas Rara pun kemudian telah tersenyum sambil memandang Raden Panji yang sedang membungkuk itu, meskipun hatinya pedih. Mati aku, desis Raden Panji. Sekali lagi ia menepuk bahu Mas Rara. Namun kemudian ia pun telah bergeser dan berkata kepada perempuan tua itu, bawa Mas Rara ke biliknya. Jaga agar tetap cantik, sehingga orang tidak akan menyangkanya bahwa aku telah mengambilnya dari padukuhan yang jauh dari kota. Baik Raden, jawab perempuan tua itu. Jika perlu panggil pembantu-pembantumu, berkata Raden Panji pula. Baik Raden, jawab perempuan itu dengan nada yang merendah. Raden Panji pun kemudian telah kembali ke Pendapa. Sementara makan pun telah terhidang. Demikian Wirantana, Manggada dan Laksana melihat Raden Panji itu keluar, maka jantungnya mulai mengendor. Ia melihat Raden Panji itu tersenyum-senyum sambil memandang orang-orang yang ada di Pendapa. Kita akan makan bersama, berkata Raden Panji kepada orang-orang yang ada di Pendapa. Meskipun sebelum Raden Panji masuk ke ruang dalam sambil menarik Mas Rara sudah mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan, namun orang-orang yang ada di Pendapa itu tetap menunggunya. Karena itu, maka ketika Raden Panji kemudian duduk menghadapi mangkuk dan mulai menyendok nasi, maka yang lain pun telah melakukannya. Beberapa saat lamanya, orang-orang di Pendapa itu menikmati hidangan. Sebagaimana derajat dan kedudukan Raden Panji, maka hidangan yang disediakan di Pendapa itu pun merupakan hidangan yang baik. Wirantana, Manggada dan Laksana telah makan pula bersama orang-orang lain yang ada di Pendapa itu. Namun agaknya Raden Panji telah memperhatikan mereka secara khusus. Bahkan tiba-tiba saja Raden Panji itu berkata sambil tertawa. Hah, makanlah sebanyak-banyaknya. Kalian tentu jarang sekali menjumpai makan sebaik ini. Biasanya kalian hanya makan kuluban dedaunan. Atau barangkali sekali-sekali ikan jika kalian mendapatkannya ketika kalian mengail. Atau barangkali sesobek daging ayam jika tetangga-tetangga kalian mengadakan peralatan. Wajah anak-anak muda itu terasa menjadi panas. Tetapi mereka masih saja dibebani oleh berbagai macam pertimbangan sehingga mereka berusaha sejauh mungkin untuk menahan diri meskipun mereka semakin menjadi muak melihat sikap dan tingkah laku Raden Panji. Namun mereka pun melihat para prajurit yang ada di halaman.
Nampaknya kekuasaan Raden Panji memang terlalu besar sehingga tidak seorang pun dapat mengendalikannya lagi. Sementara orang-orang di pendapa sedang makan, maka di dalam biliknya Mas Rara tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah memeluk orang tua itu sambil menahan tangannya. Namun justru karena itu, maka Mas Rara itu pun telah terisak-isak. Dadanya serasa tersumbat oleh mata air yang ditahannya sekuat-kuatnya. "Jangan menangis Mas Rara," berkata orang tua itu dengan nada lembut, "nanti rias wajahmu rusak. Bukankah Raden Panji berpesan, agar rias wajahmu dan pakaianmu tidak boleh rusak? Nanti, setelah pertemuan itu selesai, Raden Panji masih akan memandangimu sampai puas." Tetapi tangis Mas Rara justru menjadi semakin meledak. Hampir saja ia menjerit. Namun beruntunglah bahwa ia masih dapat menahannya. "Cup, Nger. Jangan menangis. Nanti Raden Panji menjadi salah paham. Kau harus mampu menempatkan dirimu sebagai calon istri seorang besar. Meskipun jika aku jujur, aku seharusnya mengerti, kenapa kau menangis," berkata orang tua itu. Mas Rara ternyata dapat mengerti kata-kata itu. Ia mencoba untuk menenangkan hatinya yang bergejolak, sehingga isaknya pun menjadi reda. Ketika di luar orang-orang sibuk makan dan minum, wanita tua yang ada di dalam bilik Mas Rara telah memperbaiki rias wajahnya yang hampir rusak karena air mata. Tapi wanita tua itu dengan cepat telah membuat rias wajah Mas Rara jadi seperti sebelumnya. Demikian pula pakaian dan kelengkapan lain pada Mas Rara. "Nah, kau memang cantik. Meskipun ada sedikit bekas tangis di matamu, tapi jika kau tersenyum Raden Panji tidak akan mengetahuinya," berkata wanita tua itu. Mas Rara mengangguk. Namun hampir di luar sadarnya ia berkata, "Apakah istri-istri Raden Panji sebelumnya juga tersiksa seperti aku?" Pada umumnya begitu, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, tapi justru karena itu mereka sempat bertahan untuk menjadi istri Raden Panji barang 1-2 tahun. Sementara itu, ada juga yang tidak peduli dengan keadaan Raden Panji. Ia merasa akan mendapat derajat dan uang yang dapat mereka pergunakan untuk mencari kepuasan jika ia sudah jadi istri Raden Panji. Tapi ternyata perempuan tamak itu menjadi istri Raden Panji tidak lebih dari 3 bulan. Wajah Mas Rara tiba-tiba tampak berbinar. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku akan menempuh cara itu." Perempuan tua itu terkejut. Dengan cemas ia berkata, "Jangan Mas Rara. Jangan. Bukankah orang seperti itu tidak akan mengalami siksaan terlalu lama di sini?" desis Mas Rara. "Benar Mas Rara." Tetapi beberapa hari setelah ia keluar dari rumah Raden Panji, ia diketemukan mati. Tubuhnya terbaring di halaman belakang rumahnya, berkata perempuan tua itu. Oh, wajah Mas Rara menjadi pucat. Sementara perempuan tua itu berkata lebih lanjut, seorang lagi juga ditemukan meninggal. Justru di rumah Raden Panji. Perempuan itu dikembalikan ke rumahnya dalam keadaan tidak bernyawa lagi. "Baiklah," desis Mas Rara. Pest, tiba-tiba saja jari perempuan tua itu telah melekat di bibir Mas Rara. Katanya kemudian, "Di sini dinding dan pintu punya telinga yang dapat mendengar dan punya mulut untuk mengadu." Denting uang, kepingan uang membuat orang-orang di sekitar Raden Panji menjadi gila. Mas Rara menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia bertanya, kenapa perempuan itu dibunuh? Tidak ada yang berani menyebut perempuan itu dibunuh. Tetapi perempuan itu mati, jawab perempuan tua itu. Kenapa perempuan itu harus mati? Bertanya Mas Rara. Dibawanya laki-laki yang memang menanganinya ke dalam rumah Raden Panji, di saat Raden Panji bertugas. Laki-laki itu dengan diam-diam datang pada perempuan yang sudah menjadi istri Raden Panji itu, desis perempuan tua itu, namun ternyata laki-laki itu kemudian ditemukan mati di kedung di luar padukuhan ini, seakan-akan tenggelam. Padahal laki-laki itu terbiasa mandi di kedung tersebut, mencari ikan dan memandikan binatang peliharaannya. Beberapa hari kemudian, perempuan yang sudah jadi istri Raden Panji itu pun telah meninggal pula di rumah Raden Panji. Apakah tidak ada bekas-bekasnya? Mungkin ia dicekik atau ditusuk atau apapun, bertanya Mas Rara. Perempuan itu tiba-tiba menunduk sambil berdesis. Tidak. Racun, Mas Rara menebak. Perempuan tua itu mengusap matanya. Katanya. Tetapi perempuan itu memang bersalah. Ia adalah perempuan yang bersuami.
Ia tidak pantas berhubungan dengan laki-laki lain meskipun ada sebab-sebab yang menjadikannya berbuat gila seperti itu. Mas Rara menarik nafas dalam-dalam. Ia justru tidak menangis lagi. Ia sadar bahwa ia benar-benar telah terjebak ke dalam neraka yang mengerikan. Sesaat ia memang menyesali nasibnya, karena secara kebetulan Raden Panji melihatnya dan membawanya ke dalam jebakan yang akan dapat menyiksanya. Namun tiba-tiba saja gejolak yang kurang dimengertinya telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Ia memang tidak dapat sekedar menyesali nasibnya, tapi ia berniat untuk berdoa dengan sepenuh hatinya agar ia dibebaskan dari perasaannya yang sedih. Ia ingin mendapat terang di hatinya, apakah ia memang ditakdirkan untuk menjadi budak nafsu Raden Panji, yang ternyata tidak lagi memiliki sifat sebagaimana orang kebanyakan. Sementara itu, di luar, orang-orang masih sibuk menyuapi mulutnya. Beberapa orang tua tidak lagi mampu menampung makanan ke dalam perutnya, tapi mereka masih juga mengepal-ngepal nasi di mangkuknya karena Raden Panji belum selesai makan. Wirantana, Manggada dan Laksana mendengar orang di sebelahnya berbisik, makanlah sampai Raden Panji selesai. Makan atau pura-pura makan. Satu permainan yang gila, geram Wirantana di dalam hatinya. Namun dengan demikian, ia jadi cemas bahwa adiknya akan mengalami kesulitan besar dalam hidupnya nanti. Ia harus melakukan sebagaimana Raden Panji melakukannya dan tidak akan berhenti sebelum Raden Panji sendiri berhenti. Ketika Raden Panji selesai makan dan mencuci tangannya pada mangkuk khusus, yang lain ikut pula berhenti. Beberapa orang menengadah sambil menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya mereka telah terbebas dari tugas yang sangat berat. Beberapa saat kemudian, para petugas dapur mulai mengangkat mangkuk-mangkuk dan sisa makanan dari pendapa. Sedang Raden Panji mengusap tangannya dengan selembar kain berwarna biru tua. Makanan yang merisaukan, bisik Wirantana. Manggada dan Laksana mengerti maksud Wirantana, tapi mereka sama sekali tidak menyahut. Sementara itu, telah dihidangkan beberapa sisir pisang bagi orang-orang yang ada di pendapa itu. Baru kemudian Raden Panji berkata, kita sudah makan dan minum secukupnya. Nah, nanti sebentar lagi aku akan segera kembali. Tapi silahkan kalian duduk dulu, sementara aku akan menemui bakal istriku. Aku mempunyai rencana untuk mengubah hari perkawinanku. Sepekan lagi aku akan meresmikannya. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Tampaknya aku akan mendapat tugas-tugas penting dari Pajang, sehingga persoalan pribadiku harus aku selesaikan lebih dahulu. Wirantana mengerutkan keningnya. Seharusnya Raden Panji memberitahukan hal itu pada ayah dan ibunya. Bagaimanapun, ayah dan ibunya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas Mas Rara. Tetapi Wirantana tidak dapat mengatakannya saat itu. Ia merasa bahwa ia tidak lebih dari seorang pengantar. Tidak ubahnya dengan kedua pembantu Ki Jagabaya yang membawa pedati kuda ke tempat itu. Dalam pada itu, Raden Panji berkata lagi, silahkan duduk dulu. Aku akan berbicara dengan Mas Rara di dalam, namun tiba-tiba ia berpaling pada Manggada dan Laksana sambil berkata, kalian berdua akan segera menerima hadiah. Tapi ingat, besok pagi-pagi benar kalian harus sudah meninggalkan tempat ini. Manggada dan Laksana mengangguk hormat sambil berkata, baiklah Raden Panji. Besok pagi-pagi kami mohon diri. Ya. Hari ini kalian akan menerima hadiah, meskipun apa yang kalian lakukan tidak lebih dari permainan anak-anak, berkata Raden Panji. Manggada dan Laksana mengatup gigi mereka rapat-rapat. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sejenak kemudian, Raden Panji telah bangkit berdiri sambil berkata, tunggu aku di situ. Ketika Raden Panji masuk, beberapa orang menarik nafas dalam-dalam. Tapi tidak seorang pun berani bangkit dan meninggalkan tempatnya. Orang yang duduk di sebelah Wirantana, Manggada dan Laksana tiba-tiba berkata, jika kita duduk di pendapa bersama Raden Panji, kita harus mengenal beberapa sifat yang dimilikinya. Sebenarnya Raden Panji tidak perlu berbuat seperti itu. Tapi, Manggada mengulang. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya orang-orang yang duduk di sekitarnya. Tampaknya mereka saling berbincang dengan temannya masing-masing, tanpa menghiraukan orang yang duduk di sebelah anak-anak muda itu. Tetapi orang itu menggeleng sambil berdesis, tidak apa-apa. Raden Panji memang seorang yang sering memberi hadiah pada orang-orang yang berjasa padanya. Sebagaimana Raden Panji akan memberi hadiah pada kalian. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk.
Tetapi mereka sadar bahwa bukan itu yang akan dikatakan oleh orang itu. Sementara Wirantana bertanya, apakah Raden Panji sering memberi hadiah seperti ini? Pembicaraan di antara mereka terputus. Wirantana, Manggada dan Laksana tahu bahwa orang itu tidak dapat mengatakan lebih banyak lagi tentang Raden Panji. Karenanya, anak-anak muda itu tidak bertanya lebih banyak lagi. Sementara itu, di ruang dalam, Raden Panji telah memanggil Mas Rara dan perempuan tua yang melayani gadis itu. Nah, berkata Raden Panji, aku sudah selesai makan. Seharusnya kau pun makan juga bersamaku. Tapi aku tidak mau melihat mata laki-laki yang menjengkelkan di pendapa itu, yang selalu menatapmu. Semua orang. Dan dari mata mereka terpancar sorot perasaan mereka. Ada yang iri, ada yang dengki, dan yang lebih jahat lagi ada di antara mereka yang memandangimu dengan penuh gairah. Rasa-rasanya aku ingin membunuh mereka. Jantung Mas Rara menjadi semakin berdebaran. Namun Raden Panji kemudian mengatakan niatnya untuk mempercepat saat pernikahan mereka. Sebelum aku mendapat tugas penting dari Pajang, berkata Raden Panji. Wajah Mas Rara yang pucat menjadi semakin pucat. Jantungnya pun berdegup, semakin cepat. Keringat dingin telah membasahi pakaian yang dipakainya. Tetapi Raden Panji seakan-akan tidak melihat kegelisahan itu. Bahkan ia pun kemudian berkata, dengan demikian, maka segalanya akan segera menjadi bersih. Tidak ada lagi hambatan yang menghalangi kita. Mas Rara menundukkan kepalanya. Ketegangan yang tajam telah mencengkam seisi dadanya. Namun Raden Panji justru bertanya, Mas Rara. Bukankah kau merasa bersyukur atas keputusanku itu? Kau akan segera menjadi seorang perempuan yang sangat dihormati di sini. Karena aku adalah orang yang paling berkuasa di sini, maka kau pun akan menjadi perempuan yang paling berbahagia. Semua perempuan akan menghormatimu karena kau adalah perempuan yang berkedudukan paling tinggi. Kau dengar. Kau adalah perempuan yang berkedudukan paling tinggi. Mas Rara masih menunduk. Isi dadanya menjadi semakin sakit. Rasa-rasanya jantungnya akan meledak mendengar kata-kata Raden Panji itu. Mas Rara, berkata Raden Panji kemudian, kau tidak usah merasa malu. Katakan, apakah kau menjadi berbahagia karenanya? Darah Mas Rara mengalir semakin cepat di dalam tubuhnya. Katakan, perintah Raden Panji. Dan Mas Rara pun tahu bahwa ia memang harus menjawab sebagaimana diminta oleh Raden Panji. Katakan, desak Raden Panji, jangan membuat aku menjadi gila. Bukankah kau merasa bahagia karena keputusanku untuk mempercepat hari pernikahan kita? Memang tidak ada pilihan lain. Meskipun kemudian yang hampir menjadi gila adalah Mas Rara. Tetapi Mas Rara itu menjawab, ya Raden Panji. Katakan bahwa kau merasa berbahagia, perintah Raden Panji. Aku merasa berbahagia Raden Panji, berkata Mas Rara kemudian dengan mulutnya, tetapi tidak dengan hatinya. Bahkan sebaliknya, hatinya menjadi semakin pedih. Tetapi Raden Panji tertawa. Katanya, syukurlah. Ternyata dugaanku benar. Kau tentu menjadi tidak sabar menunggu hari perkawinan yang aku tetapkan. Jangan cemas. Besok pagi-pagi kakakmu akan pulang memanggil ayah dan ibumu. Pekan ini kita akan menikah dengan resmi. Wajah Mas Rara menjadi tegang. Tetapi Raden Panji itu tertawa berkepanjangan. Katanya kepada perempuan tua yang melayani Mas Rara itu. Siapkan Mas Rara untuk memasuki hari perkawinannya. Ajari gadis itu apa yang harus dilakukannya sesudah hari pernikahan itu. Agaknya ia masih terlalu bodoh sehingga ia harus tahu tugasnya sebagai seorang istri agar aku tidak menjadi marah di hari pertama perkawinanku. Perempuan tua itu mengangguk hormat sambil menjawab, baik Raden Panji. Gadis yang cantik ini harus mengetahui kewajibannya dengan baik, berkata Raden Panji. Namun ia pun kemudian tertawa berkepanjangan. Ketika kemudian Raden Panji berdiri dan melangkah ke pintu, perempuan tua itu bertanya, ampun Raden Panji, apakah pakaian pengantin bagi Mas Rara harus dipersiapkan yang baru, atau memakai pakaian pengantin yang sudah ada? Wajah Raden Panji menjadi merah. Matanya terbelalak sambil membentak, perempuan dungu. Jika kau bukan perempuan tua, aku tampar mulutmu. Kau kira aku siapa Sudah tentu istriku yang cantik ini tidak boleh memakai barang bekas. Ia harus memakai pakaian yang paling baik dan baru. Kau dengar?
Ya Raden, jawab perempuan tua itu dengan nada gemetar, tetapi apakah pakaian baru itu dapat dibuat dalam waktu yang pendek ini? Kenapa tidak? Sehari pakaian itu harus jadi. Seandainya aku ingin pernikahanku berlangsung besok, maka pakaian itu harus siap besok. Kerahkan 5 atau bahkan 10 orang untuk membuat pakaian itu, atau jika perlu 100 orang, Raden Panji hampir berteriak. Perempuan tua itu menunduk dalam-dalam. Ia memang sudah menduga bahwa ia akan dibentak-bentak dengan pertanyaannya. Tetapi ia menganggap bahwa lebih baik dibentak-bentak sekarang daripada ia salah langkah. Jika ia keliru justru di saat hari perkawinan, maka ia tidak akan mendapat ampun lagi. Karena ia tahu bahwa tidak mungkin membuat pakaian pengantin dalam waktu yang singkat dengan mengerahkan 100 orang sekalipun, karena pakaian itu hanya dapat dibuat oleh seorang saja atau paling tidak 2-3 orang untuk membantunya. Perempuan tua itu tidak bertanya lagi. Sementara Raden Panji bergumam, lebih baik berada di pendapa daripada aku harus membunuh perempuan tua yang dungu ini. Perempuan tua itu hanya berdiam diri saja. Sementara Raden Panji telah melangkah kembali ke pintu. Sambil membuka pintu ia berkata, besok kakakmu akan menjemput orang tuamu. Ketika Raden Panji telah berada di luar pintu, maka perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mas Rara bertanya dengan nada dalam, kau tidak apa-apa Bibi? Tidak Mas Rara. Tidak, jawab perempuan tua itu. Syukurlah, desis Mas Rara. Lebih baik begitu Mas Rara. Jika aku melakukan kesalahan justru di hari perkawinan, maka aku akan mengalami nasib yang sangat buruk, jawab perempuan tua itu. Mas Rara mengangguk-angguk. Tetapi dari wajahnya memancar kegelisahan yang sangat. Hari perkawinan itu akan diajukan begitu cepat sehingga ia tidak mendapat kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya memasuki neraka yang mengerikan itu. Tetapi tidak seorang pun dapat merubah keputusan Raden Panji yang paling berkuasa di daerah itu. Di pendapa Raden Panji telah berkata lantang, "Heh kau, Wirantana. Bukankah namamu Wirantana?" Wirantana mengangguk hormat sambil menjawab, "Ya Raden Panji." Nah, besok kau harus pulang ke rumahmu. Besok pagi-pagi. Katakan kepada ayah dan ibumu, bahwa mereka harus datang secepatnya kemari. Aku akan mempercepat hari perkawinanku, berkata Raden Panji. Wajah Wirantana menjadi tegang. Tetapi kemudian ia pun berpendapat, bahwa hal itu tentu akan lebih baik daripada pernikahan itu dipercepat tidak setahu ayah dan ibunya. Karena itu, maka Wirantana itu pun sekali lagi mengangguk hormat sambil berkata, "Ya Raden Panji. Besok aku akan memberitahukan kepada ayah ibuku." Bagus. Tetapi kau harus pergi sendiri dan kembali sebelum sepekan bersama ayah dan ibumu. Kedua orang anak yang sombong itu tidak perlu kau bawa lagi kemari. Aku tidak mengundangnya di hari pernikahanku, berkata Raden Panji. Manggada dan Laksana menahan nafasnya sehingga dadanya merasa sesak. Darahnya menjadi panas. Namun ia sadar, bahwa ia harus bertahan untuk tidak berbuat apapun juga. Jika ia melakukan satu kesalahan setidak-tidaknya menurut Raden Panji, maka ia yakin, bahwa jiwanya akan terancam. Karena itu, maka kedua orang anak muda itu hanya mengatupkan giginya saja rapat-rapat. Sejenak kemudian, maka Raden Panji yang merasa bahwa keperluannya sudah cukup telah membubarkan pertemuan itu. Para pengawalnya segera bersiap untuk membawa Raden Panji kembali ke rumahnya. Namun Raden Panji masih sempat minta diri kepada Mas Rara, aku akan mempersiapkan segala-galanya. Jangan cemas. Perkawinan kita akan berlangsung dalam pekan ini juga. Mas Rara menunduk meskipun ia tahu bahwa ia harus menjawab. Karena itu terdengar suaranya perlahan sekali, terima kasih Raden Panji. Kau harus mempersiapkan dirimu baik-baik. Perempuan tua itu akan mengajarimu apa yang harus kau lakukan di hari pertama pernikahan kita itu, berkata Raden Panji kemudian. Lalu, besok kakakmu akan menjemput orang tuamu. Mas Rara tidak menjawab. Sementara Raden Panji pun kemudian telah meninggalkannya dan selanjutnya meninggalkan rumah itu. Sepeninggal Raden Panji, maka pendapa dan bahkan halaman rumah itu pun menjadi lengang. Beberapa orang yang hadir di pendapa itu sebagian ikut mengiringi Raden Panji kembali ke rumahnya yang hanya berjarak beberapa patok saja bersama para prajurit pengawal. Sedangkan yang lain pulang ke rumah masing-masing.
Orang yang duduk di sebelah Wirantana itu sempat berkata, berbuatlah sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Raden Panji untuk kebaikanmu dan kebaikan adik perempuanmu. Wirantana mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud orang itu. Karena itu, maka ia berdesis, terima kasih Kisanak. Tetapi siapa nama Kisanak itu? Bertanya Wirantana. Namaku Wirasta, jawab orang itu, aku belum lama tinggal di padukuhan ini. Tetapi dalam waktu yang pendek aku segera mengenali sifat Raden Panji. Wirantana mengangguk-angguk. Sementara Manggada bertanya, di mana rumah Kisanak? Beberapa ratus langkah dari rumah ini, jawab orang itu, tidak terlalu jauh. Tiba-tiba saja Laksana bertanya pula, apakah kami boleh berkunjung ke rumah Kisanak? Orang itu tersenyum sambil menggeleng, tidak perlu anak muda. Bukan maksudku menolak kebaikan hati kalian. Tetapi aku tidak ingin mendapat perhatian khusus dari Raden Panji di sini, justru karena aku tahu sifat Raden Panji. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara orang itu berkata, aku mohon kalian mengerti. Ya, sahut Manggada, apalagi kami berdua. Nampaknya Raden Panji tidak senang melihat kehadiran kami, meskipun kami datang atas undangan Raden Panji itu. Orang itu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian melangkah sambil berdesis, aku minta diri. Orang itu pun kemudian telah meninggalkan halaman rumah itu tanpa berpaling lagi. Nampaknya ia benar-benar tidak ingin menarik perhatian Raden Panji dan orang-orangnya. Beberapa saat kemudian, maka rumah itu menjadi lengang. Meskipun masih ada 1-2 orang prajurit yang nampaknya mendapat tugas untuk berjaga-jaga, tetapi tidak ada lagi orang yang hilir mudik di halaman. 1-2 orang pelayan masih membenahi pendapa yang telah kosong. Wirantana, Manggada dan Laksana pun kemudian telah pergi ke tempat kedua orang yang melayani kereta berkuda yang mereka pinjam dari Ki Jagabaya. Besok kita pulang, berkata Wirantana kepada mereka berdua. Baiklah, jawab seorang di antara mereka, rasa-rasanya aku sudah lama meninggalkan anak istriku. Wirantana tersenyum. Namun katanya, tetapi sehari kemudian kita akan kembali kemari. Aku akan menghadap Ki Jagabaya untuk memohon agar aku diperkenankan meminjam pedati itu lagi. Untuk apa? Bertanya orang itu. Aku harus membawa ayah dan ibuku kemari sebelum sepekan, jawab Wirantana. Orang yang melayani kereta itu mengangguk-angguk. Katanya, segala sesuatunya terserah kepada Ki Jagabaya. Jika aku diperintahkan untuk kembali kemari, maka aku pun akan kembali. Terima kasih, jawab Wirantana, kita dapat mempersiapkan diri sejak sekarang. Ketika Wirantana, Manggada dan Laksana kembali ke gandok yang disediakan bagi mereka, maka kedua orang itu pun telah mulai membenahi kereta mereka. Besok pagi-pagi sekali kereta itu akan menempuh lagi perjalanan panjang kembali ke Ngutar. Sedangkan sehari kemudian, mereka akan kembali lagi ke padukuhan itu. Di biliknya, Manggada berdesis, besok kita akan berpisah. Begitu cepatnya perpisahan itu terjadi. Sebenarnya aku ingin kalian hadir saat adikku menikah sepekan lagi, desis Wirantana. Manggada menggeleng. Katanya, tidak mungkin. Sementara Laksana menyambung, kau dengar, bahwa Raden Panji telah mengusir kami. Ya. Aku tidak mengerti kenapa Raden Panji telah berbuat sedemikian kasarnya, gumam Wirantana, seharusnya ia berterima kasih kepada kalian. Namun Manggada sempat juga bergurau, Raden Panji menjadi cemburu. Bukankah aku atau Laksana jauh lebih muda dan tampan dari Raden Panji itu? Wirantana yang wajahnya tegang itu sempat juga tersenyum. Namun Laksana menyahut, tetapi Mas Rara tentu akan memilih orang lain jika ia mendapat kesempatan. Bukan Raden Panji tetapi juga bukan salah seorang di antara kami berdua. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.